Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang lagi di channel yang sangat tidak produktif ini. Lama ya, nggak bersapa di channel YouTube ini. Kemarin aku sempat pulang ke Sukabumi, pulang kampung mudik lebaran sekitar 3 minggu. Dan setelah itu, baru sekarang aku sempat untuk konten lagi. Aduh, kadang-kadang setiap hari aku ngerasa punya utang karena mengabaikan YouTube ini terus, sementara seharusnya nggak begitu. Sepertinya aku masih belum cukup baik untuk belajar memanage diri sendiri, memanage konten-konten aku di berbagai platform yang berbeda ini, karena kadang-kadang cukup ngerasa kewalahan juga. Nah, tapi lupakan aja keluhan-keluhan yang tadi. Hari ini aku mau cerita tentang Alkisah. Di suatu malam ada dua orang bapak-bapak yang sedang fokus main catur. Mereka memainkan pion-pion dan prajurit-prajuritnya dengan sangat khidmat. Tapi di dalam keseriusan mereka bermain catur, ada seorang pemuda yang memerhatikan mereka dengan kagum dan saksama. Di tengah keheningan malam, diiringi suara-suara jangkrik, pemuda itu memperhatikan bapak-bapak saling beradu serang, saling bertahan satu sama lain. Dan di antara permainan catur itu, kedua bapak-bapak itu saling bercerita. Aku akan buat ceritanya sesederhana mungkin supaya lebih mudah dicerna dan kita pahami ya. Jadi singkat cerita, katakanlah bapak itu Bapak Samsul dan Bapak Yusuf. Mereka adalah dua orang sahabat dan permainan catur ini adalah salah satu hiburan mereka dari mumetnya menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Samsul dan Pak Yusuf ini saling membicarakan kegagalan-kegagalan di masa lalunya, di masa muda mereka, secara sederhana dan sambil bercanda-bercanda. Bukan obrolan yang serius karena mereka sambil main catur juga. Jadi, Pak Yusuf bercerita tentang bagaimana usaha-usahanya yang dulu gagal, beberapa usahanya yang ternyata tidak sukses. Sambil menggeser pion, Pak Yusuf bercerita tentang kegagalan di masa lalunya waktu dia masih muda, karena beberapa usahanya katanya tidak berhasil. Sementara Pak Samsul sambil mendengarkan dan sambil fokus untuk bertahan, mungkin sambil merencanakan serangan-serangan berikutnya, dia mendengarkan ceritanya Pak Yusuf. Di lain waktu, setelah menggeser kudanya, Pak Samsul juga bercerita tentang satu kegagalan yang paling dia sesali di dalam hidupnya. Lalu Pak Yusuf bertanya, apakah itu kegagalan yang paling dia sesali di dalam hidupnya? Kata Pak Samsul adalah, kita semua, terutama saya sendiri dulu waktu muda, sering menghadapi kegagalan di dalam usaha-usaha karena ternyata tidak semua usaha yang kita lakukan itu akan berhasil. Tapi ada satu yang paling dia sesali, yaitu ketika suatu hari di masa lalu dia memutuskan untuk menyerah. Kenapa emang kata Pak Yusuf menyerah itu menjadi kegagalan yang paling dia sesali? Lalu Pak Samsul menjawab dengan sederhana bahwa dulu ketika dia percaya pada cita-citanya, pada usahanya yang begitu tinggi, kemudian menemukan hambatan-hambatan, rasanya susah sekali untuk tumbuh dan berkembang. Rasanya seperti susah untuk mendapatkan dorongan, sementara perbandingan-perbandingan selalu ada di sekitarnya. Teman-teman seangkatannya menurutnya sudah mendapatkan sesuatu yang hebat, sementara dia masih belum. Dia masih pada prosesnya sendiri waktu itu. Tapi karena saking susahnya perjalanan yang dia tempuh, mungkin hanya dia yang tahu juga bagaimana masalah-masalah yang dia hadapi pada saat itu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Katanya berat sekali untuk berjuang di cita-citanya itu, di prosesnya itu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Namun ternyata keputusan Pak Samsul untuk menyerah hari itu menyadarkan dia bahwa tidak lebih mudah ternyata kehidupan setelah menyerah itu. Maksudnya kata Pak Samsul, saya kira ketika saya mengalami kesulitan di dalam suatu proses ini, kemudian saya menyerah, kehidupan saya akan menjadi lebih mudah dan lebih baik. Tapi ternyata nggak kayak gitu, Pak Samsul. Tapi ternyata nggak kayak gitu.
Pak Samsul setelah menyerah di dalam proses dan usaha yang dia lakukan itu, merasakan bagaimana hidup menjadi lebih berat untuk dia jalani. Karena katanya ketika dia menyerah, dia tidak kembali lagi ke nol, melainkan minus. Kenapa minus? Karena dia tidak menjalani apa yang dia lakukan selama ini. Kemudian ada serangan psikologis dan mental yang berkurang dari sebelum dia memutuskan untuk menyerah. Jadi ketika dia berjuang untuk menggapai cita-cita dan usahanya itu, keadaan mentalnya ada di posisi 10 misalkan, saking dropnya setelah dia mengalami masalah-masalah. Lalu kemudian setelah Pak Samsul memutuskan untuk menyerah, kondisi mental dan psikologisnya itu berturun sampai minus. Kenapa? Karena dia merasa begitu gagal terhadap cita-citanya sendiri, terhadap usahanya sendiri, dan bahkan dia semakin merasa tertinggal oleh orang lain. Dia semakin menjadi tidak punya apa-apa, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lain karena sebelumnya dia fokus melakukan satu hal ini kan. Nah, maka ketika dia menyerah, dia tidak punya apapun untuk dilakukan pada akhirnya. Jadi teman-teman, pesan moral dari cerita sederhana ini adalah jangan memutuskan menyerah, jangan memutuskan untuk berbalik arah jika hanya itu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak memiliki apapun selain harapan yang kita pegang. Maka ketika kita masih memiliki harapan, maka peganglah harapan itu erat-erat. Kita harus usahakan itu sepenuh hati dan sekuat-kuatnya, meskipun banyak masalah dan susah sekali rasanya untuk berkembang. Tapi percayalah, seperti bagaimana Pak Samsul bercerita, ternyata kehidupan setelah menyerah tidak lebih mudah daripada kehidupan waktu kita berjuang di proses saat ini. Menyerah itu seperti sebuah keputusan yang gampang dan seakan-akan menawarkan suatu kebebasan kepada hidup kita, dimana kita menganggap bahwa andai kita menyerah, mungkin kita tidak akan kesulitan seperti hari ini kita mengusahakan sesuatu. Mungkin jika kita menyerah, kehidupan kita akan menjadi lebih lengang, lebih lapang daripada saat ini kita mengalami hambatan-hambatan di dalam memperjuangkan sesuatu. Menyerah itu kelihatan mudah karena kita hanya mengamatinya dari permukaan saja, tetapi setelah menyerah itu dilakukan, kita akan semakin terjatuh lebih dalam, kecuali kita masih memiliki opsi-opsi yang lain. Karena beberapa di antara kita, aku menyadari, tidak datang dari keluarga kaya raya yang memiliki privilege. Artinya, seseorang ketika memiliki privilege dari orang tua dan keluarganya, dia memiliki opsi yang banyak di dalam hidupnya. Kecuali orang tua yang mengekang gitu kan, itu balik lagi kepada bagaimana orang tua itu sendiri. Tapi secara general, orang-orang yang memiliki privilege dari orang tuanya memiliki opsi yang banyak di dalam hidupnya. Artinya ketika dia gagal untuk buka usaha sushi, dia masih bisa bikin usaha ramen. Ketika dia gagal juga usaha ramen, dia masih bisa bikin coffee shop dan lain-lain. Aku nggak bilang orang-orang yang memiliki privilege itu tidak mengalami kesulitan dan hambatan juga di dalam hidupnya. Itu pasti, hambatan, kesulitan-kesulitan itu pasti akan selalu ada kepada seluruh manusia. Tapi maksud aku adalah, syukurlah orang-orang yang memiliki privilege itu diberikan kesempatan yang banyak, diberikan opsi-opsi yang lebih dari satu, seperti yang tadi aku ceritakan. Sementara orang-orang yang kurang memiliki privilege dan dorongan dari orang tua atau keluarganya, kadang-kadang di dalam hidupnya dia hanya memiliki harapan. Kadang-kadang di dalam hidupnya dia hanya memiliki cita-cita yang tinggi, tapi dia nggak tahu bagaimana cara untuk menggapainya. Kadang-kadang seseorang yang kurang memiliki privilege itu hanya punya tekad. Dalam artian, ketika tekad dan harapan itu dia pupuskan, kehidupannya seperti menjadi tidak berarti lagi. Seperti bagaimana Pak Samsul dan Pak Yusuf bercerita tadi, ada satu pesan yang didengar oleh anak muda yang nontonin mereka main catur tadi, yaitu bagi orang-orang yang kurang memiliki privilege dari orang tua dan keluarganya, bagi orang-orang yang dari kecilnya sudah ditempa dengan hambatan-hambatan dan kesusahan, selain tekad yang kuat, dia harus lebih dari siapapun. Dalam artian,
dia harus bekerja lebih keras dari siapapun, dia harus lebih cerdas dari siapapun, dia harus lebih tabah dari siapapun, dia harus lebih sabar dari siapapun, dia harus lebih berdoa dari siapapun, dia harus lebih kreatif dari siapapun. Pokoknya, kata Pak Samsul dan Pak Yusuf ini, kesimpulan yang didengar si anak muda ini, katanya orang-orang yang kurang memiliki privilege itu harus berbuat lebih dari siapapun, harus punya lebih dari siapapun. Mudah-mudahan kita bisa tangkap poin dan amanat dari Pak Samsul dan Pak Yusuf ini ya. Teman-teman, segitu aja cerita hari ini. Mohon maaf karena channel ini sangat-sangat tidak produktif sekali. Aku insya Allah akan memperbaikinya. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan perjuangan di sana. Bye-bye.